didirikan pada tahun 1982 oleh Komite Institut Teater Internasional. ISI Surakarta merupakan pelopor pertama di Indonesia yang mengadakan kegiatan menari 24 jam non-stop di Hari Tari Internasional. Sudah 18 kali kegiatan ini dilaksanakan di ISI Surakarta. Bukan hanya 24 jam menari, tetapi kini 24 jam memainkan musik. Tema tahun ini adalah skena menari dengan trilogi bersua, bercengkrama, dan berkelana. Selamat menyaksikan. Dari ISB, apa yang Bapak ingin ekspresikan? Bapak mau mencari apa? Dalam acara ini sebenarnya durasi proses yang lebih panjang dengan inner dari masing-masing seniman itu yang dibutuhkan. Kita itu terkadang intensitas misalnya kita sebagai seniman musik, intensitas bermain musik itu terkadang keseharian atau untuk kegiatan-kegiatan itu kan masih sangat terbatas. Ayo kita latihan 2 jam, 3 jam. Tapi dalam HTD 24 jam ini sebenarnya kita kan dihadapkan waktu yang cukup panjang dari jam 6 pagi sampai jam 6 dini hari besoknya. Nah, inner untuk mengatakan bahwa saya misalnya play saya suling, lalu kemudian terkadang pokoknya apapun itu saya merasa harus membunyikan apapun itu. Jalan itu pun ya masih dengan nafas, jalan pun masih mungkin orang lain tidak mendengar, tapi saya itu masih merasakan saya harus punya inner yang cukup kuat, intensitas yang cukup kuat. Nah ini saya pikir pasca ini saya mungkin akan merasakan bagaimana sebenarnya makna dari intensitas itu sendiri, ya, bahwa nafas pun, suara gigi pun, sementara kita makan, sementara kita ke kamar mandi, sementara tadi saya sholat juga pun, terkadang di rumah itu hanya diam saja. Akhirnya sekarang itu saya harus membunyikan semuanya. Tidak harus keras, tapi paling tidak merasakan getaran, bahwa ya namanya juga bunyi kan ada frekuensi, ada getaran. Nah, intensitas dalam 24 jam itu yang saya mau lakukan. Iya, dengan apa yang sudah Bapak lakukan gitu, ekspresi, improvisasi yang sudah Bapak lakukan, sampai saat ini apa yang sudah Bapak temukan sesuatu misalnya, apakah kita lebih peka atau lebih sadar terhadap responnya seperti itu? Saya pikir itu berkaitan dengan energi sebenarnya. Jadi kita kan selalu dibenturkan bekerja lebih dari 8 jam. Itu apakah energimu, tubuhmu, pikiranmu, lalu perasaanmu itu apakah terganggu dalam durasi yang lebih dari 8 jam? Ini kan 24 jam. Saya pikir itu yang saya juga harus pelajari, bahwa apakah saya bisa membunyikan tubuh saya untuk menahan energi itu. Dan terus terang dari 2 hari yang lalu saya tidur selalu jam 3
bangunnya jam 5. Saya tidak tahu apakah itu karena saya deg-degan, merasa grogi mau 24 jam, tapi di sisi lain saya sudah mulai secara lahiriah secara alamiah melatih tubuh. Biasanya jam segini tuh udah ngantuk, jam 12 habis makan siang itu ngantuk, angop. Angop itu apa ya? Gitu ya. Tapi sekarang itu persoalannya ya mungkin karena rame juga. Nah, energi ini yang saya harus jaga betul. Bagaimana dia energi tidak hanya saya buat-buat, saya main suling gini ya, saya selalu walaupun banyak orang saya merasa masuk lagi ke dalam lorong kecil dan saya hanya bisa mengatakan komunikasi saya dengan bunyi adalah hanya saya dan ini untuk menjaga energi. Nah, saya pikir itu kaitannya dengan energi, dengan getaran di tubuh, dengan apa yang saya mainkan, itu yang menarik. Terima kasih Bapak. Selamat berbunyi lagi. Terima kasih ya. Mas semuanya. Yoi. Perkenalkan, saya Sania Putri dari Pasca Sarjana ISPI Bandung. Pengen tanya-tanya sedikit bagaimana perasaan Ibu menjadi salah satu peserta di acara 24 jam menari non-stop. Apa motivasi Ibu ingin mengikuti kegiatan ini? Yang pertama, saya ini kan alumni ISI Surakarta sendiri. Kemudian saya jurusan karawitan, S2-nya penciptaan musik. Kemudian tahun ini kan spesial ya, baru pertama kali Hari Tari Dunia itu disajikan dengan pemusiknya. Kalau dulu kan hanya penari aja. Lah tahun ini perdana itu pakai pemusik 24 jam. Kebetulan saya dikasih kesempatan untuk mengikuti acara ini ya. Saya terima karena ini tantangan besar buat saya sendiri. Saya belum pernah melakukan atau menyajikan pentas yang berturut-turut selama 24 jam non-stop. Kalau saya biasanya kan wayang kulit ya, wayang kulit paling ya maksimal jam 3 lah, itu dari jam 9 malam sampai jam 3. Tapi ini start jam 6 sampai jam 6 lagi itu, ini tantangan yang sangat besar buat saya sendiri dan juga untuk mengasah otak, mengasah tubuh, mengasah imajinasi dan mengasah segala macam semuanya yang kita terima setiap detik, setiap waktu yang kita rasakan ini. Nah gitu. Jadi menambah ilmu, menambah segalanya yang kita hadapi di setiap detik, setiap waktu ini. Selama sudah beberapa jam ya Bu ya, hampir udah 6 jam lebih. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Ya karena saya kan sering sekali pentas pertunjukan ya, jadi ya yang saya rasakan ya enjoy aja, tidak ada keluh kesah apapun, capek, ngantuk, itu ya alhamdulillah enggak, karena udah terbiasa sih saya melakukan pertunjukan yang lumayan waktunya agak lama. Dulu saya pernah wayang kulit dari siang sampai pagi, udah pernah. Ada persiapan khusus gak Bu untuk mengikuti kegiatan ini? Ya persiapannya yang jelas cuma jaga kesehatan aja, pola makan, olahraga, pola tidur, itu aja. Pesan untuk hari-hari atau memperingati hari tari sedunia tahun depan apa Bu? Ya semoga hari tari dunia yang akan datang di tahun depan ini semoga lebih bagus lagi, semoga lebih melahirkan karya-karya penari-penari, pemuda-pemuda yang akan nanti tampil begitu indahnya, begitu eloknya karya-karya yang akan ditampilkan untuk generasi-generasi yang akan datang nanti. Ibu hatur nuhun, terima kasih untuk waktunya, semangat terus, semoga sehat selalu. Amin ya. Terima kasih Ibu. Baik. Perkenalkan, saya Fajar Hidayatullah dari Pasca Sarjana ISPI Bandung. Sebelumnya mau wawancara sedikit, minta waktunya sebentar. Apa motivasinya dari
Bang Tony Brur ini mengikuti event Hari Sedunia ini. Apalagi tadi saya lihat di awalnya di opening Bang Brur ini melakukan jalan kaki dari stasiun Balapan Solo sampai ke Isi Surakarta. Ya sebenarnya mau coba ini sih, mau coba latihan-latihan aku ya selama ini gitu. Contohnya jalan mundur, terus juga stamina ya. Sebenarnya itu sih, stamina sama jalan mundur aku coba kan dari stasiun balapan itu mundur kan sampai ke Isi. Jadi mau coba kan itu paling jauh gitu. Karena tadi waktunya juga hampir 3 jam gitu. Ya, ada apa capaian lain yang mungkin ingin dicapai dari Ya sebenarnya kegiatan event sebenarnya poinnya di itu ya, di stamina selama aku latihan ini kan 24 jam terus, jadi bener-bener mau menguji itu sih stamina ya. Terus konsep jalan mundur aku juga selama ini aku lakukan, karena dari balapan tuh full kan, sudah hampir 3 jam. Jadi forum ini tuh bagus sih untuk ke akunya gitu. Ada pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk nantinya ini di kegiatan event ini selanjutnya? harus terus ya, kegiatan kayak gini tuh karena bagus untuk mencari alternatif ya. Bagus kayaknya event-event seperti ini, apalagi dengan tema 24 jam non-stop itu menarik kan. Itu ini kondisi aku aja nih belum nih kan, tapi udah setengah lewat kan. Dari jam 6 sampai jam 12 ya. Tinggal nanti jam 12 sampai jam 6, jam 18 sampai jam 1 malam. Berapa kali lipat lagi. Ya mungkin itu aja ya. Oke. Terima kasih. Siap. Thank you ya. Sekolah ini ada tugas kuliah kajian seni pertunjukan. Jadi kita disuruh untuk mewawancarai beberapa penampil yang sudah menampilkan karyanya. Nah sebelumnya saya mau nanya, asli dari Bali? Ya. Ya. Saya manggilnya Ibu, Mbak. Boleh, Ibu boleh. Ya. Tadi kalau bisa tahu itu tariannya judulnya apa ya? Jadi dari tadi itu murid-murid saya menarikan legong puntir. Legong puntir itu legong klasik, usianya kira-kira 100 tahun. Jadi dia bukan tari baru, tari lama. Dan dia berasal dari desa Pejeng di Gianyar di Bali. Jadi ceritanya ini legong puntir itu dari cerita Ramayana yang diadaptasi ke kisah pewayangan Bali. Jadi kalau di Ramayana kita tahu ada Subali Sugriwa. Ini sebenarnya sama Subali Sugriwa, hanya ketika mereka belum menjadi manusia kera, mereka masih manusia totok, manusia beneran, namanya Guarsa Guarsi. Dan kisahnya itu mereka hanya sedang berlatih perang-perangan, lalu terbawa emosi jadi berantem beneran gitu. Makanya terus di akhir tari mereka berpeluk-pelukan, berdamai kembali. Moral dari ceritanya yaitu amarah itu bisa membuat bersaudara pun jadi berantem gitu. Jadi kita harus selalu bisa mengendalikan amarah itu. Kalau boleh tahu ini proses untuk persiapan ke sini berapa? Jadi mereka ini 10 orang ini memang dari kelas yang sama, kelas senior di Omah Budaya Wulangreh. Saya mengajar di situ di Jakarta. Jadi mereka sudah 4 tahun lah, sudah 4 tahun belajar legong dari saya. Dan ya baru sampai sinilah kebisaannya. Masih banyak sekali yang harus dipelajari karena legong klasik itu memang susah. Jadi tapi senang melihat, maksudnya kalau ada jam terbang saya senang sekali bisa memfasilitasi murid-murid, karena belajar menari itu tidak cukup hanya berlatih saja, tapi juga harus berpentas. Ini dari sekolah berarti ya, ada sekolah Sanggar, namanya Omah Budaya Wulangreh. Jadi yang tadi menari itu bukan asli orang Bali ya? Bukan, ada 2 yang orang Bali, selebihnya Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kalau boleh tahu Mbak, ini kan sudah 18 kali ini ya diadakannya acara ini. Sudah berapa kali sanggarnya ikut dalam
Kalau Oma Wulangreh ini, jadi saya sebenarnya penari dari Bengkel Tari Ayu Bulan. Nah, Bengkel Tari Ayu Bulan ini sudah sejak tahun mungkin 2014 kita terus berpentas di sini. Hanya vakumnya itu pada waktu COVID gitu, karena sini kan juga tidak ada. Jadi 2014, 15, 16, 17 kami selalu tiap tahun dan saya yang menari. Tapi sejak COVID, murid-murid itu semakin banyak gitu. Jadi kemudian saya juga mengajar di Rumah Budaya Wulangreh. Jadinya tahun ini saya putuskan saya tidak menari, biar murid-murid saya saja yang menari. Kita lihat. Betul, karena waktu sebelum COVID itu belum, murid-murid ini sudah mulai saya ajak, cuman masih baru-baru gitu. Sekarang kayaknya mereka udah bisa untuk tampil. Biar mereka saja, saya lihat saja. Oke, terima kasih ya Mbak. Sebelumnya belum kenalan, namanya Mbak siapa? Saya Putri. Oh Putri, terima kasih banyak Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Rijaya Indiagiri, mahasiswa Pasca Sarjana ISPI Bandung yang kali ini sedang menghadiri acara 24 jam menari di ISI Surakarta. Kebetulan saya sekarang bertemu dengan salah satu wanita yang luar biasa, penuh dedikasi. Siapa beliau? Mari kita berkenalan. Selamat sore Ibu. Dengan Ibu Eko. Ya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu sekarang bekerja di mana? Dan apa aktivitas Ibu sehari-hari? Saya sebagai pendiri Yayasan Anugerah Rumah Cinta, di mana saya melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Oh, begitu Bu. Jadi saya juga mendirikan antara panti, juga sekolah SLB-nya. Oh, jadi ada panti, ada juga sekolahnya? Secara mandiri. Kebetulan Bu, saya bukan hanya saja sebagai mahasiswa pasca sarjana, saya juga seorang guru. Saya terenyuh melihat anak-anak tadi, anak-anak Ibu tampil. Tak terbayangkan saya harus mengajar di sekolah Ibu dan juga berjuang di sekolah Ibu. Nah lantas, apa motivasi Ibu membuat yayasan yang begitu mulia? Apakah memang ada pengalaman atau memang semata-mata ingin berjuang untuk anak-anak? Jam bisa 150. Sedangkan kalau untuk orang tuanya yang ekonomi di bawah rata-rata nggak bisa. Sementara mereka mau pakai BPJS pun harus ngantri dan membutuhkan waktu seharian untuk antri. Maka akhirnya yang punya anak seperti itu dibiarkan begitu saja. Ada waktu saya ngambil itu, saya ke rumah-rumah. 5 tahun itu saya ke rumah-rumah menyadarkan mereka orang tua yang menganggap anaknya itu aib. Ya, setiap saya datang dia selalu bilang mau membuka aib saya. Jadi di situ ada anak yang diikat, ada yang cuma ditaruh di kamar, tidak dilayani sama sekali. Akhirnya saya berjuang 5 tahun membuka hati orang tuanya. Akhirnya 2010 saya memberanikan diri karena semakin banyak anak dan orang tua yang sudah menyadari, memberanikan diri rumah kecil saya pakai untuk melayani anak-anak itu. Jadi sekarang saya pun melayani anak-anak yang sangat spesial dan keadaannya berat. Hampir kalau di sekolah di SMP udah nggak pada mau karena mereka ada cacat ganda. Saya ada anak di rumah itu ada 52 anak. Mereka ada yang tunarungu, ada yang ganda itu ada yang cuma digeletakkan di depan rumah saya dari Cilacap. Mereka sudah buta, mereka lumpuh juga. Mereka tidak mendengar juga, tidak bisa ngomong. Lantas bagaimana dia? Hidupnya mau gimana? Kalau bukan kita yang melayani seperti itu. Jadi saya memberanikan diri itu dengan tujuan bagaimana saya bisa melayani dia di saat dia membutuhkan saya sampai nanti diminta sama Allah, karena kebanyakan mereka yang sudah di tempat saya sudah tidak ada keluarga pun mereka juga ditinggalkan. Nah, kalau tadi Bu, saya melihat pertunjukannya, apakah memang dalam menari itu bisa menjadi sebuah terapi juga untuk anak-anak? Kalau di tempat saya justru terapi awal itu musik. Oh, terapi menari awal itu, iya. musik. Jadi Oh, oke. anak itu dalam keadaan terapi awal itu musik dalam kondisi apapun. Jadi di tempat kami itu bermakan, karena di tempat kami juga ada anak yang diantar jemput itu pun juga kondisi anak tidak mampu. Jadi kalau pagi itu ada 80 anak. Ya Allah. 80 anak dengan para guru yang swasta. Jadi tidak ada gaji, ibaratnya gaji cuma seberapa aja kan gitu. Karena saya tidak menarik biaya dan tidak meminta biaya pada orang tuanya. Semua seikhlasnya. Dari awal saya meneliti tidak ada uang gedung, tidak ada SPP, tidak ada apa-apa. Bismillah, saya cuma
tergantung sama Allah bagaimana memberikan sesuatu buat mencukupi kebutuhan anak saya seperti itu. Jadi Allah datang, misalkan ada anak yang misalkan apalagi kalau orang tuanya maaf sudah ODGJ, mereka sudah seperti ini difabel, orang tua ODGJ, dia tidak sekolah sama sekali, cuma diajak mundar-mandir di jalan. Ya Allah. Mereka itu apa namanya seperti yang depan tadi itu, yang jadi pemimpin itu tadi kan orang tuanya ODGJ. Saat datang ke tempat kami, dia bungkuk, dia mulut ini penuh nanah karena tidak terawat. Jadi bagaimana dia memunculkan? Kalau sudah marah kita setelin musik aja, musik. Setelin musik. Musik itu justru yang energik kalau saya. Jadi jedang dia seneng kan, seneng terus ikut gerak-gerak. Akhirnya kalau sudah mereka mengenal musik dengan gerak, berarti dia akan merasa sayang kepada kita. Berarti ada peluang untuk dia kan gitu. Terus kita beri kasih. Nggak boleh ya besok kita nari ya. Jadi di tempat kami awal masuk jam pertama itu nari. Nari dalam bentuk apapun. Kalau dia udah kasih model tarian apapun dia senang. Mohon izin Bu, saya memotong pembicaraan. Apakah dengan menari itu ada siswa ibu yang memang terlihat signifikan dari segi kesehatannya, baik fisik, baik mental? Sebesar apa pengaruhnya ketika mereka bermusik dan menari? Kalau anak-anak misalnya menari itu bisa kita melatih untuk akhirnya anak itu ikut nari. Misalkan dia nggak bisa ngomong, dia akan bisa jerit-jerit. Jerit-jerit itu akhirnya melatih vokal dia. Terus dia yang tangannya nggak kaku bisa gerak-gerak. Jadi luar biasa sekali. Dampaknya untuk kesehatan sangat luar biasa sekali. Dari dia misalkan dia ngeces, dia bisa ayo misalnya mulut dibuka, ecesnya dilap, kita kasih lap. Jadi kita banyak ngomong. Terus seperti Dian itu, kenapa dulu bungkuk gitu, sekarang dia malah jadi penari kan ibaratnya. Itu ya dari nari itu, ayo geraknya di ke atasin. Jadi anak itu lebih senang dunianya dunia anak musik, pokoknya musik ya itu. Jadi kalau sudah musiknya itu kita pegang benar-benar bisa, baru dia yuk belajar. Jadi kalau menurut saya, kalau maaf loh ya, karena di tempat kami itu intelijensi di bawah rata-rata, jadi kemandirian itu dan etika itu nomor satu. Etika itu nomor satu. Saya nggak mau melihat kondisi anak saya di jalan atau di bawah dia marah minta sesuatu permen, marah-marah minta barang nggak dikasih marah. Di tempat kami tidak ada seperti itu. Tidak ada ya? Tidak ada. Bahkan kalau ada tamu kita, bagaimana kamu menyambut tamu, bagaimana berinteraksi dengan kamu. Jadi kalau dia udah mulai nakal, saya dengan bahasa mata dia udah tahu ibu itu nggak suka kan gitu. Itu musik dia lebih ngerti karena bermusik dan juga menari. Terus nanti kalau sudah seperti itu, anak itu bakatnya akan muncul. Saya punya anak autis yang berat badannya waktu datang itu 130, dia anak orang tidak mampu, ibu sudah meninggal. Itu telanjang bulat sampai semua tetangga bilang, kok Mbak Eko ngurusin orang gila sih, karena dia sudah gede, lari-lari ke jalan besar. Akhirnya sekarang dia jago nyanyi. Seandainya ini bisa nyanyi, saya tampilkan nyanyi. Semua lagu gospel saya hafal. Semua musik interaksi dalam bentuk apapun apa, dan dia bahkan sekarang bisa baca tulis. Dulu dikemanain anak ini kan gitu seperti itu. Makanya itu kalau menurut saya obat untuk anak-anak adalah musik. Musik. Jadi terus kalau dia sudah dia bisa nyanyi, temennya gantian. Bahkan ada yang cuma gitu. Sekarang dia bisa komunikasi. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu telah mengajarkan kepada saya, meskipun kita baru bertemu, saya anggap Ibu adalah guru yang sangat menginspirasi bagi saya, guru bagi saya yang tidak mengenal pamrih. Terima kasih atas ilmunya Bu. Dan rekan-rekan pasca, demikianlah dari seorang yang berhati mulia, patut telah kita sadari bersama dan kita syukuri bersama bahwa kita selaku umat manusia yang diberikan anugerah lebih untuk bisa seperti Ibu Eko yang peduli kepada sesama umat ciptaan Tuhan yang memiliki kebutuhan khusus. Akhir kata, saya Sony dari Surakarta mengabarkan adanya cinta dalam tarian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sekarang kita sudah bersama dengan Teh Hani. Jadi Teh Hani ini merupakan salah satu dari penari 24 jam yang kemarin menari di ISI Surakarta. Nah Teh, pertama-tama aku mau nanya dulu nih Teh, sejak kapan Teteh menggeluti dunia tari? Oke,
untuk terjun di dunia tari sebenarnya dari kecil ya. Kebetulan keluarga besar juga memang seniman dari tanah Jawa, dari Purworejo, dan pada pindah ke Bandung, ada yang ke Bandung, ada yang ke Jakarta, dan mereka terutama mama saya ya itu membuat operet Jawa di Kota Bandung gitu. Nah, dari kecil saya sudah belajar nari. Kebetulan kalau waktu kecil tarinya tari modern gitu ya. Nah, lalu masuk ke SMP saya mulai mengenal tari tradisional. Lanjut SMA tari modern lagi. Akhirnya masuk ke ISBI Bandung gitu. Nah, sekarang ngomongin kegiatan kemarin di ISI Surakarta di hari tari sedunia. Ada kegiatan ada salah satu program lah atau apa ya Untuk memperingati Hari Tari Dunia. Itu ada menari 24 jam non-stop ya kan, menjadi salah satu peserta. Itu apa sih Teh yang melatar belakangi Teteh buat mau ikutan menjadi salah satu peserta di menari 24 jam non-stop itu? Oke, sebenarnya nggak ada niatan ya awalnya, karena untuk peserta sebelumnya itu sudah mendaftar dari jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan gitu ya. Nah, kebetulan ada obrolan ringan bersama Mas Eko PC, dan beliau mempercayakan saya untuk mengikuti menjadi sebagai penari 24 jam ini gitu. Saya merasa tertantang dong gitu ya. Selain merasa tertantang, kesempatan nggak mungkin datang 2 kali gitu kan. Jadi ya udah, saya coba hajar aja gitu. Saya coba, walaupun sebetulnya saya merasa kurang percaya diri ya. Jadi sebelumnya di tahun sekitar 2011 saya pernah ikut juga menari 12 jam di UPI. Nah, di sana. Nah, saat itu kan masih muda ya. Jadi masih ketika saya mengikuti itu saya memperlihatkan kemampuan saya dalam menari, teknik dan lain-lain. Sedangkan saat ini dengan kegiatan saya mengajar, bukan lagi perihal latihan setiap hari dengan teknikal gitu ya. Jadi apa ya yang akan saya tunjukkan gitu ya. Tapi akhirnya saya menemukan sebuah konsep yang akhirnya saya bawa ke Solo kemarin. Gitu. Persiapannya berapa lama sih? Terus apa aja? Karena ini pun dadakan, jadi persiapannya memang 1 bulan. Persiapannya 1 bulan, dan waktu itu kebetulan lagi bulan puasa. Jadi everyday aku latihan workout selama bulan puasa non-stop sampai cuman libur di hari Lebaran, terus lanjut lagi sampai di 3 hari sebelum ke Solo itu udah stop karena kayaknya udah agak ngedrop ya. Gitu. Kendalanya apa aja yang Teteh rasain? Kan kita mulai waktu itu dari jam 6 pagi ya. Sampai jam 6 pagi besoknya selama 24 jam bener-bener non-stop makan, ke kamar kecil, segala macam itu bergerak terus. Kendalanya apa yang kita rasain? Nah, sebelum ngomongin kendala aku mau cerita dulu. Jadi mungkin aku juga nggak tahu ya motivasi para penari 24 jam dari dulu sampai yang kemarin bareng sama aku tuh seperti apa. Tapi aku punya konsep, aku memetaforkan 24 jam menari ini ke dalam kehidupan selama tahun ini 33 tahun ya, 34 tahun ya. Jadi selama 34 tahun itu aku metaforkan ke dalam aku udah 24 jam menari. Jadi dimulai dari jam 6 pagi itu sampai jam 6 pagi lagi, aku punya konsep di mana kehidupan tuh seperti itu gitu. Dimana kita merasa, kebetulan aku orangnya introvert, kita merasa introvert, dan itu terbukti ada pada awal opening. Aku selalu mengobservasi apa yang aku lakukan. Waktu opening itu aku selalu membelakangi penonton. I don't know, but aku rasa I'm not ready gitu. Itu kan, dilihat orang dengan ekspektasi orang terhadap kita. Ini penari 24 jam pasti begini. Dan dalam kehidupan sehari-hari kan kita begitu ya. Nah,
Lalu di 24 jam itu kita bertemu dengan orang, kita ngobrol sama orang. Ada kalanya kita pengen bercengkrama, ada kalanya juga kita pengen sendiri. Ada kalanya kita lagi aktif-aktifnya ya, lagi introvertnya, lagi extrovertnya. Dan itu terjadi di hari itu. Termasuk di mana ada Prof Endang datang mengajak nari bersama ya. Dan dalam kehidupanku pun Prof Endang hadir dan ada, selalu mensupport aku gitu. Jadi berjoget bersama itu aku tidak hanya sebagai oh yaudah Prof Endang datang terus joget bersama, nggak kayak gitu, tapi dia ada, termasuk Mas Eko PC yang selalu ada untuk mensupport para penari 24 jam ya. Aku menganggap bahwa beliau pun selalu ada dalam kehidupan perjalanan kehidupan panggungku gitu. Jadi mereka berdua tuh selalu ada dan mereka memberikan energi yang sangat besar di saat aku nari 24 jam dan termasuk di dalam kehidupan nyataku gitu. Nah terus ada lagi ketika makan malam. Jadi kendala aku tuh aku nggak ngalamin yang namanya ngantuk selama 24 jam itu. Aku nggak ngalamin ngantuk, cuman aku ngalamin flu. Jadi gimana sih flu pertama kali gitu ya, yang lagi meler-melernya. Nah di situ aku ngerasa dalam kehidupan nyata gitu ya, kita tuh sakit nggak seberapa, tapi di saat itu tuh nggak ada yang perhatian sama kita. Padahal kita tuh pengen diperhatiin, bener nggak sih? Simple sih, cuman pilek doang. Dan aku ngerasa begitu. Waktu aku nari, aku ngerasa tidak baik-baik saja. Tapi semua cuman bisa ngasih support, semangat, dan kayak ya udah, toh cuman doang gitu. Padahal apa yang kita butuhkan kan nggak cuma itu ya. Kita butuh perhatian lebih, kita butuh attention dari orang lain yang lebih kayak gitu. Nah terus kebetulan aku pun punya cedera tulang belakang, bagian lumbal, otot lumbal. Nah tadinya aku punya karya tentang cedera otot ini. Tadinya akan aku bawakan di jam 3 performaku di skena kontemporer, tapi ternyata gak jadi aku bawakan. Dan tidak jadi aku bawakan, tapi ternyata itu terjadi gitu. Ngerti kan? Jadi aku tuh sakit pinggang dari malam sampai jam 1 malam. Dari makan malam sampai jam 1 malam itu tuh bener-bener gak enak. Udah flu, sakit pinggang, sakit sampai ke kaki. Kayak bener, aku ngerasain yang mungkin aku gak bawain karya aku yang lumbal ini, tapi ya memang terjadi dalam kehidupan aku gitu. Dan itu harus masuk gitu. Dan ketika aku flu, ketika aku sakit jam 2 subuh itu aku bawain karyaku yang judulnya Beat 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 dan flu stop. Flu stop, sakit pinggangku stop sampai jam 6. Itu dari jam 2 berarti sampai jam 6 pagi selesai acara itu aku dalam keadaan baik-baik saja, bahkan mungkin tenaganya 200 kali lipat itu. Nah makanya aku bilang 24 jam menari ini adalah salah satu karyaku yang aku sebut belum ada judulnya, tapi aku sebut kuasa Tuhan, karena Tuhan punya skenario tapi aku yang memainkannya. Sama seperti sutradara, pembuat naskah, punya naskahnya, tapi yang ada di panggung adalah aku. Mau aku sakit, mau aku ngantuk, mau aku sedang terpuruk atau apapun yang terjadi padaku, aku yang berkuasa akan tubuhku gitu. Itu sih. Jadi itu hal yang bisa didapat selama menari 24 jam. Betul. Dan ada satu hal lagi yang ingin aku ceritakan. Kebetulan di 24 jam kemarin aku menggembor-gemborkan, bukan ya, bahasanya apa ya, menyuarakan tentang mental health gitu. Jadi kebetulan aku
salah satu pengidap bipolar disorder. Nah, karyaku yang di jam 2 subuh itu yang berjudul Bip 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 juga membawakan tentang keadaan bipolar gitu. Nah, bipolar ini kan singkat ceritanya bipolar ini ada 2 fase ya, ada depresi, ada manik. Nah, kebetulan berbulan-bulan ini aku dalam keadaan depresi. Oke. Jadi yang aku takutkan adalah 24 jam ini bukan ngantuknya, bukan fisiknya, tapi mental aku kuat atau enggak gitu. Karena yang aku metaforkan tadi dalam kehidupanku sehari-hari, aku sedang tidak baik-baik saja. Jadi dalam kehidupan ini pun aku sedang menyerah. Jadi apakah aku mampu menjalankan menari selama 24 jam itu benar-benar nggak tahu. Aku serahin itu ke Tuhan gitu kan. Nah, aku sampai bilang gini, ada nggak sih obat yang buat merangsang aku untuk manik? Manik itu lebih apa ya? Gambarannya kayak hiperaktif lah, kayak lebih punya banyak ide atau enggak otaknya lebih jalan lebih cepat sedangkan kitanya diam kayak gitu-gitu lah ya. Gitu. Gambaran umumnya kayak gitu. Nah, otomatis kalau lagi manik itu pasti nggak ngantuk. Aku kayak ada nggak sih ya obat yang bisa ngerangsang aku untuk manik? Cuman itu nggak taunya aku bisa ngendalin. Di 24 jam hari itu aku manik sampai mungkin sampai hari ini. Ini udah berapa ya? Seminggu, 2 minggu ya? 24 jam itu. Ya, aku masih dalam keadaan manik. Tapi kan setiap orang tuh nggak bisa mengontrol depresinya, maniknya. Jangankan yang bipolar ya, kita pun ya mungkin yang normal gitu ya, kayak kita lagi bad mood nggak bisa ya, kayak harus perform atau apa gitu ya. Dan di 24 jam menari itu aku bisa mengontrol aku lagi manik, tapi aku tidak berlebihan. Aku melihat kondisi, aku melihat segala sesuatu, melihat alam, melihat sekitar, orang-orang itu kayak aku bisa mengendalikan aku dan sekitar. Itu yang makanya aku bilang kuasa Tuhan gitu. Itu sih. Boleh lah. Tadinya mau nanya apa sih yang Kak rasain setelah menari 24 jam itu? Ke fisik ada nggak sih? Kak, nah ada lagi nih si kuasa Tuhan ini ya. Jadi kan kalau cedera otot nggak ada ya. Tapi mungkin karena nggak gerak yang jumpalitan gitu ya. Tapi emang ada beberapa titik otot yang kena, yang istilahnya dislok lah ya. Termasuk lutut kiriku pun kayaknya dislok gitu. Nah, terus kan kita istirahat ya, memang sengaja aku nggak banyak kegiatan setelah itu. 3 hari 4 hari terus kayak badanku tuh recovery sendiri gitu. Bip 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 itu berarti karya tahun berapa tadi? Nah, sebenarnya karya Bip 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 itu trilogi yang aku buat dari tahun 2000 berapa ya. Jadi aku bikin karya yang pertama, karya kedua, karya ketiga, dan akhirnya mungkin itu 2004 ya, 2002 ya, dari 2002 akhirnya di 2004 ini aku bikin jadi trilogi gitu. Jadi 12 menit yang panjang, karena sebelumnya itu karyanya hanya sekitar 3 menit gitu, kayak embrio lah ya gitu. Dan akhirnya karya Bip 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 ini hadir. Itu pertama kali ditampilkan berarti di mana? Itu kebetulan aku ikut ICN di Inspire Move, itu lebih kayak komunitas tari. Jadi aku ikut kelasnya, terus ada ujiannya, gitu, ada resitalnya. Dan di bibit yang pertama itu sebagai ujianku yang pertama. Lalu yang kedua itu di ruang putih, kebetulan ada apa ya, semacam ruang putih itu apa ya, mempersilahkan para seniman untuk berkreasi lah ya gitu. Nah, yang ketiganya kebetulan aku ikut kompetisi di Inspire Move juga, taraf internasional, dan ya udah itu akhirnya aku jadiin satu dan akhirlah Bip Bip Bip. Balik lagi nih ke menari 24 jam. Ada nggak sih hal yang bikin pengen lagi gitu kan?
selain dari tadi jadi lahirnya karya kuasa Tuhan ini? Iya. Yang aku bilang tadi, kayaknya ini terapi ya buat aku secara pribadi. Dimana aku bisa mengontrol semuanya ketika ketika aku panik, ketika otakku berjalan begitu cepat, sedangkan tubuh diam. Ternyata ketika menari, aku bisa menyalurkan itu. Atau kata lainnya adalah menyalurkan sesuatu lewat apa yang kita suka lah ya. Itu positif berarti kan ya. Nah, sempat berpikir masa sih harus terus-terusan 24 jam menari baru aku baik-baik aja gitu kan ya. Tapi ya yang aku ambil yaitu berarti hidupku ada di tari, jiwaku ada di tari, sepertinya pekerjaanku harus di tari juga gitu. Itu sih kalau pengen lagi ya nari untuk 24 jam, mungkin apa 44 jam gitu mungkin ada, I don't know, tapi ya pastinya harus memberikan kesempatan pada yang lain ya gitu, dan pasti juga akan berbeda euforianya kalau kita ikutan lagi gitu ya gitu. Jadi pelajaran hidup aku aja sih 24 jam menari itu berarti ya memang aku adalah tari. Rencana kita ke depannya atau yang dekat ini pengen melakukan apa? Oke. Salah satu misi aku mengikuti 24 jam ini pun rencananya, kebetulan aku kan mengajar di beberapa sekolah dan aku mau mengumpulkan anak-anak secara non akademis untuk berlatih tari kontemporer gitu, memperkenalkan mereka kepada tari kontemporer tentunya yang berbasis dari tari tradisional gitu, dan mengajak mereka lebih mengenal lagi Nusantara kita lewat tari kontemporer. Harapannya teh buat hari tari sedunia tahun depan ada lagi, dan khususnya untuk para penari, buat para penari 24 jam yang next ya yang akan datang. Aku pikir apa ya? Setiap apa yang kita lakukan itu kan harus ada tujuannya ya. Nggak mungkin kita cuman bergerak gitu aja gitu kan. Aku pikir apa yang mau kamu lakukan bukan cuman untuk sombong kepada orang lain, tetapi untuk melihat diri kamu juga, apakah kamu berguna untuk orang lain gitu. Jadi ketika kamu mengikuti 24 jam bukan cuma berpikir tentang aku akan ngantuk atau enggak, bisa kuat atau enggak, tapi apa yang bisa kamu kasih buat orang lain dari situ gitu. Dan yang aku tampilkan di 24 jam menari kemarin di skena menari, ketika aku berorasi tentang mental health juga tentang karya Bip, alhamdulillahnya itu nyampe. Aku nggak tahu dalam 24 jam menari itu aku memberikan energi ke orang lain, dan ada beberapa yang kasih aku feedback, dan apa yang mereka omongin itu sama seperti apa yang aku kasih. Kan kadang-kadang gini ya, kalau seni itu terserah interpretasi mereka ya gitu, dengan pengetahuan dan pengalaman mereka gitu ya. Tapi apa yang aku berikan ternyata itu benar-benar nyampe di karya Bip. Lalu ketika aku sedang tidak menari ya, bukan dalam karyaku, tapi aku menari waktu itu di mana ya, di dekat kapal ya. Waktu itu aku lagi menari, yang perform itu adalah anak-anak dari Modern Dance. Nah, aku menari, ketika itu tuh aku merasa merindukan ketika mengajarkan gitu ya. Kalau ngajar anak-anak biasanya teachernya memang ada di depan ya, terus memperagakan gitu kan. Dan aku merasa seperti itu, dan aku merasa aku rindu gitu sama anak-anakku. Jadi aku ngikutin aja gitu apa yang mereka kasih gitu ya. Dan ternyata itu ada yang kasih feedback ke aku, katanya begini. Itu namanya Mas Michael, dia fotografer. Dia bilang gini, saya tidak tahu kalau saya itu pernah 24 jam. Saya kira itu teachernya yang ngasih tahu anak-anak untuk narinya, gerakannya gitu. Oh, berarti
apa yang aku energi yang aku berikan kepada orang lain tuh nyampe ya gitu. Itu sih, itu jujur aku bangga sama diri. Karena di dalam karya Beat 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 pun aku tidak melakukan karya itu dengan sangat verbal, tapi mungkin ada yang merasa ya ternyata Kak, ada yang mendatangiku lalu bilang gini, Kak, sepertinya ini pengalaman pribadinya kakak ya gitu. dengan apa ya, raut wajah mereka yang bisa dibilang agak sedih ya, karena itu agak deep banget kan karyanya ya. Jadi aku berterima kasih sekali sama semua penonton yang ada di isi Surakarta kemarin, karena begitu sangat apresiasi terhadap para penari 24 jam, terutama pada aku juga gitu. Dan termasuk pada kalian juga hingga mengundang aku hari ini ke sini ya. Gitu. Ini terakhir benar-benar. Oke. Ada yang mau sampai juga Oke, aduh. Apa ya? Agak sedih ya. Kalau jadi tahun berapa ya aku kehilangan ibuku, karena Prof. Endang juga sudah membesarkan aku dari SMP di panggung pertunjukan. Aku benar-benar say thank you, dan nggak tahu harus ngomong apa lagi selain terima kasih, karena dia yang mengajarkan aku untuk menjadi penari yang seperti apa dan harus bagaimana gitu ya, attitude-nya A sampai Z-nya gitu. Pokoknya aku terima kasih, dan aku merasa tidak kehilangan ibu. Dan iya, ketika aku kehilangan ibu, tapi aku merasa ada ibu lain yang mensupport aku gitu. Itu aja sih. Terima kasih Teh sudah mau meluangkan waktunya untuk kita. Semoga segala urusan kita rencana ke depan bisa dilancarkan. Amin. Sekian dari kami, dadah. Assalamualaikum, kami bersama Mas Eko, Bu Endang, mohon izin ada yang mau disampaikan oleh Mas Eko. Punten Prof. Endang, mereka mahasiswa sangat luar biasa dan baik. Jadi nilainya kalau nggak 4, kita nggak usah ngomongin lagi. Makasih.